Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Rini dalam Sekolah Minggu Online GKI Pengadilan Bogor. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya nih, siapa adik-adik yang selalu bersuka cita? Ya, walaupun saat ini karena virus corona, kita harus tetap tinggal di rumah, kemudian belajar dari rumah, kemudian kita belum bisa juga bersekolah minggu di gereja, dan juga belum bisa bertemu dengan teman-teman. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu tetap bersuka cita. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sangat baik kepada kita. Contohnya, kita saat ini masih bisa beribadah sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Baiklah, kita akan awali sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita pujikan dengan sukacita, hatiku penuh nyanyian. Boleh dengan berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Satu kali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh sekolah minggu secara online. Tolong kami untuk dapat memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita Alkitab hari ini berjudul Berharap pada Allah yang hidup. Cerita akan disampaikan oleh Kak Lydia. Adik-adik, sebelumnya kita akan angkat pujian Aku Berani Tampil Indah. Saat iblis menggodaku,
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berani tampil beda. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau bercerita. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat 39. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga."
Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 puyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mau persembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Raja Ahab menuduh Nabi Elia sebagai penyebab kekeringan selama 3 tahun. Padahal itu karena Raja Ahab dan bangsa Israel pergi meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Wah, Nabi Elia tidak senang atas tuduhan itu adik-adik, lalu mengajak mereka bertanding. Nabi Elia melawan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Masing-masing mendapatkan 1 ekor lembu jantan. Lalu mereka memanggil Allah mereka untuk mendatangkan api. Wah, Allah mana yang bisa mendatangkan api dan membakar habis seluruh korban bakaran? Kesempatan pertama diberikan kepada 450 nabi-nabi Baal. Banyak sekali nabi-nabinya adik-adik. Mereka memanggil Allah mereka. Namun dari pagi sampai siang Allah mereka belum menjawab adik-adik. Lalu mereka mulai menoreh-noreh tangan mereka adik-adik dan terus memanggil. Namun Allah mereka tetap diam. Selanjutnya
kesempatan Nabi Elia. Nabi Elia menyusun 12 batu sesuai dengan 12 suku Israel dan membentuk sebuah mezbah. Lalu dia menyusun kayu-kayu api dan membuat parit di sekeliling mezbah itu. Setelah itu, dia menyusun adik-adik potongan-potongan lembu jantan tadi di atasnya dan menyiramkan air yang sangat banyak sehingga parit-paritnya menjadi sangat penuh. Wah, semakin sulit pembakarannya adik-adik. Nabi Elia mulai berdoa dan memohon pada Tuhan agar Tuhan menyatakan kuasanya di hadapan seluruh bangsa Israel agar mereka mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tidak berapa lama, api Tuhan turun menyambar dan membakar habis seluruh korban bakaran dan perlengkapannya. Wow, bangsa Israel sangat takjub adik-adik. Lalu mereka sujud menyembah dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Adik-adik, Nabi Elia memenangkan pertandingan. Tidak berapa lama, turunlah hujan yang besar atas Israel. Lalu tanah yang kering telah kembali menjadi tanah yang sangat subur. Adik-adik, orang yang berharap kepada Allah yang hidup akan tetap dapat mengucap syukur di saat sulit seperti sekarang ini, yaitu pandemi adik-adik. Tetap mengucap syukur dengan sekolah online, meskipun kadang-kadang suara atau gambarnya hilang, sehingga waktu ulangan online jadi lebih sulit ya adik-adik. Tetap mengucap syukur berada di rumah, sehingga bisa belajar dan bermain bersama papa, mama, dan keluarga. Nah adik-adik, dalam cerita tadi, bangsa Israel membuat Tuhan sedih karena mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Nah, kakak sekarang mau tanya, apakah adik-adik ada yang membuat Tuhan sedih hari-hari ini? Apa sih yang membuat Tuhan sedih? Apakah adik-adik ada yang mulai jarang berdoa? Apakah adik-adik ada yang kurang taat pada papa dan mama? Atau apakah ada di antara adik-adik yang kebanyakan main game? Wah, game itu benda mati adik-adik. Tidak bisa menolong, tidak bisa juga menyelamatkan. Nah, mulai hari ini, yuk kita merubah kebiasaan kita. Artinya mengurangi main game dan lebih banyak mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik akan menjadi orang yang pintar dan bijaksana. Adik-adik, Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi. Namun Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan untuk adik-adik dan kakak bila kita semua tetap percaya, tetap taat pada perintah Tuhan, dan tetap berharap kepada Allah kita yang hidup. Adik-adik, Tuhan mengirimkan dokter, perawat untuk menolong dan menyembuhkan orang sakit. Tuhan juga mengirimkan obat, vitamin, vaksin untuk menjaga kesehatan kita. Rancangan Tuhan untuk adik-adik dan kakak adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Adik-adik, kakak sudah selesai bercerita. Ingat ya, kita semua hanya berharap pada Allah kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tetap menjaga protokol kesehatannya adik-adik, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Sampai jumpa. Teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10b sampai C. Karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Adik-adik yang baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa.
Oleh karena itu, mari kita bersyukur melalui persembahan. Persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop dan membawanya nanti kalau kita sudah sekolah minggu di gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong pada mama atau papa untuk mentransfer ke rekening di bawah ini. Nah adik-adik, kita hari ini telah belajar dari Nabi Elia yang walaupun sendirian tetapi Nabi Elia tetap setia, tetap taat dan hanya berharap pada Allah yang hidup. Nah adik-adik, masih ingat ada pujian burung pipit walaupun kecil tidak menanam tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung di padang walaupun tidak bisa meminta tapi Tuhan dandani. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan berkati. Mari kita pujikan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang setia dan taat pada Tuhan, dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja, Tuhan yang hidup. Berkati sekolah kami, berkati mama papa, berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jadilah anak yang baik, anak yang taat, anak yang setia, berharap hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, tetap menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.